Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Syaipung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit persoalan yang cukup rumit teman-teman ya, cukup pelik ya, cukup menguras ini juga, menguras tenaga untuk mencari referensinya, yaitu terkait bagaimana hukum memakan kepiting ya teman-teman. Soalnya ini banyak juga yang beredar di masyarakat bahwa wah kepiting haram, tidak boleh dimakan. Ada juga kelompok masyarakat yang mengatakan itu halal dan seterusnya. Nah, ini saya di sini akan coba membedah sedikit dari apa yang saya pahami di dalam kitab, nanti akan saya sebutkan kitabnya, terkait tentang bagaimanakah hukum daripada memakan kepiting, apakah benar halal atau benar haram. Nah ini teman-teman, jadi saya tidak berpihak pada yang menghalalkan, juga tidak berpihak pada yang mengharamkan ya sebenarnya. Kenapa? Karena mau dihalalkan pun saya sebenarnya tidak doyan kepada kepiting, tidak suka ya, maksudnya bahkan tidak pernah makan kepiting itu. Kemudian bagi yang haram juga saya tidak ada kepentingan untuk membela yang haram. Tetapi saya di sini untuk bersikap netral atau mencoba membedah kepiting yang sebenarnya berdasarkan dengan pendapat para ulama ya teman-teman. Jadi ini bukan pendapat saya, tetapi saya menjelaskan saja apa yang sudah dikatakan oleh ulama tentang kepiting ini. Oke, di sini saya menemukan referensinya di dalam kitab Aisyul Bahri ini teman-teman. Ini kitabnya kitab yang jarang juga ya dikaji di pesantren, termasuk saya sendiri ini baru pertama kali ini saya dapat kitab ini. Aisyul Bahri fi bayanil hayawan alladzi la ya'ishu illa fil bahri walladzi ya'ishu fil barri wal bahri lil faqiri ila ghufrani rabbil bahri ila ghufrani rabbil barri wal bahr Muhammad Anwar min ahli Soidil Bahri. Nah, kitab Aisyul Bahri ini saya jelaskan ya, menjelaskan tentang hewan-hewan yang memang tidak bisa hidup kecuali di laut. Jadi hewan laut tidak bisa di darat. Kemudian ada juga hewan yang bisa di air dan juga bisa di darat. Jadi ini kitab ini menerangkan tentang itu. Ada jenis hewan yang hanya bisa di laut, hanya bisa di air, dan ada hewan yang bisa di dua-duanya, di air bisa, di darat bisa. Nah, ini karya Muhammad Anwar. Di sini kalimatnya adalah min ahli Soidil Bahri. Mungkin Soidil Bahri itu maksudnya apa ya? Miang itu apa ya kalau bahasa nelayan. Jadi min ahli Soidil Bahri, mungkin Syekh Muhammad Anwar ini termasuk salah seorang kiai ulama yang juga termasuk nelayan, suka berburu ikan di laut, sehingga dia bisa memahami kepiting itu yang seperti apa, kemudian dia bisa menetapkan hukumnya bagaimana. Ini Al-Batangi Al-Qaumani dari Batang ya. Supaya tidak panjang lebar, saya langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama ya, ini ada di halaman pertama. Al-kepiting, ini memang bahasanya juga al-kepiting ya teman-teman, bukan bahasa Arab menggunakan, cuman ditulis pegon ya. Karena mungkin begini, kalau persepsi saya begini, kalau untuk nama-nama hewan terutama ya, yang memang tidak ditemukan di Arab, sehingga memang orang Arab sendiri tidak punya nama untuk itu, maka ditulis dengan bahasa kita. Cuman penulisannya menggunakan pegon, Arab pegon, tapi tetap bahasanya adalah bahasa kita, al-kepiting gitu ya. Jangan salah persepsi teman-teman. Al-kepiting min hayawanil bahri alladzi la ya'ishu illa fihi. Nah, kepiting ini adalah termasuk hewan laut yang memang la ya'ishu illa fihi, tidak bisa hidup kecuali di dalam air laut. Maksudnya di dalam laut itu maksudnya di dalam air gitu ya. Wa huwa yushbihur rajungan, dan kepiting ini menyerupai terhadap rajungan. Nah, ini juga rajungan sama ditulis dengan bahasa kita rajungan, hanya penulisannya menggunakan Arab pegon sama, karena mungkin di Arab tidak ada rajungan sehingga tidak menemukan bahasa untuk rajungan, ditulislah ar-rajungan gitu ya. Memang agak lucu juga ya, biasanya menggunakan bahasa Arab tapi di sini tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi kepiting ini menyerupai terhadap rajungan ya teman-teman. Walahu tatu arjulin, dan kepiting ini mempunyai 6 kaki ya. Dzufaka ini dimana dari 6 kaki itu ada 2 capitan ya, kanan kiri ya, satu dari 3 yang kanan 3 kaki plus capitannya, kemudian yang kiri juga sama 3 kaki plus capitannya itu. Wa adfarun, dan juga ada kukunya ya, ada kukunya. Lakin laisa fi adfarihi mikhlabun, tetapi 6 kakinya kepiting ini dia tidak punya cakar ya, jadi nggak ada cakarnya di kaki-kakinya itu. Ka'adfari saroton, beda halnya dengan kakinya yuyu. Yuyu tahu ya teman-teman, kalau musim hujan tuh biasanya ada di karangan-karangan tuh yang
ada lubang kecil, kemudian nanti kalau musim hujan banjir itu biasanya mulai keluar yuyunya itu, atau di kali-kali di sungai. Jadi saya orang-orang kampung ya, jadi tahu banget tentang yuyu itu. Jadi beda dengan yuyu. Kalau yuyu itu kakinya ada cakarnya, kalau kepiting nggak ada. Wadu alatil aumi, kemudian untuk kepiting sendiri dia punya alat untuk mengapung, dia punya selaput untuk mengapung. Fi awakhiri arjulihi, di ujung bagian sih awakhiri arjulihi maksudnya. Kalau harus praktekkan. Jadi untuk kepiting sendiri selaputnya itu ada di bagian akhir kaki ya. Tadi awakhiri arjulihi itu maksudnya di bagian akhir kaki, jadi kaki tiga kanan kiri. Kemudian nanti ada di belakang itu ada dua mirip kaki, tapi itu bukan kaki tapi selaput. Nah, di mana selaput itu dia biasa gunakan untuk mengapung. Jadi kalau dari dasar laut kemudian ingin naik ke permukaan laut, ini biasanya menggunakan itu. Berenang ya, berenang, tapi berenang kecil sih, nggak kayak ikan. Kalau ikan kan memang luas ya. Tapi kalau kepiting hanya sebatas naik turun aja dari atas, dari permukaan naik ke turun ke bawah, dari bawah naik lagi ke permukaan. Itu selaputnya. Nanti akan saya kirim gambarnya. Nah, ini bentuk kepiting ya teman-teman. Jadi ada 3 kaki kanan, 3 kaki kiri, kemudian 2 capitan. Di belakangnya itu ada yang mirip kaki tapi itu selaput ya. Biasa dia gunakan untuk naik ke permukaan. Jadi kalau dia biasa merangkak di bawah di dasar laut, dia akan sewaktu-waktu naik ke atas ke permukaan menggunakan selaput tersebut. Oke, cukup ya untuk gambarnya. Lanjut ke keterangannya. Oke, terima kasih. Beda dengan yuyu ya. Kalau yuyu kalau naik ke atas dengan menggunakan ini cakarnya, dia biasanya meraba-raba ke ke dinding sungai atau apalah ya di samping-samping itu, kemudian dia mencoba untuk naik dengan menggunakan kekuatan cakarnya itu kalau yuyu. Tapi kalau kepiting dia bisa naik ke atas dengan menggunakan selaput kecil. Askanuhu imafil bahri al-milh wafil azbi. Kemudian untuk kepiting sendiri dia bisa hidup di air yang asin, air laut yang airnya asin ya, air laut ya airnya asin. Wafil azbi juga bisa di air tawar. Jadi bisa di air asin, bisa di air tawar. Waqad yattakhidhu fihi. Tapi terkadang bisa di dua-duanya. Maksudnya bisa dari air yang asin kemudian dia pindah langsung ke air yang tawar. Itu bisa hidup, maksudnya bisa bertahan begitu kalau kepiting. Au fi ba'di atrofin nahri hajaron fihi alma'u yaskunu fihi lailan wa naharon. Atau dia bisa hidup di bebatuan yang ada di samping-samping kali itu, tapi bebatuan yang tergenang air. Jadi bukan bebatuan kering terus dia hidup di atas batu, enggak. Jadi batu yang setiap waktu itu terkena air. Nah, dia kepiting ini bisa hidup, bisa tinggal di sana juga. Ini menjelaskan dulu tentang kepiting. Jadi teman-teman supaya tidak salah memahami kepiting, rajungan dan juga yuyu ya teman-teman. Jadi harus dipahami terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan hukumnya. Oke. Karena baina yadaihi syai'un min ma'kulihi ya'khuduhu bimiqradihi wa yajruhu ila famihi. Intinya di antara kedua tangannya kepiting ini dia punya capitan yang digunakan untuk menjepit mangsanya, makanannya. Kemudian dia bisa menarik makanannya itu ke mulut menggunakan 2 capit itu. Jadi ya seperti yuyu lah kalau capitannya itu. Tetapi pola hidupnya, cara adaptasinya, kemudian cara bertahan hidupnya juga beda dengan yuyu. Hanya sama-sama punya capitan. Yang mana capitan itu digunakan untuk memakan makanan, untuk menarik makanan itu ke mulutnya. Wa huwa layat toliu ilal barri, dia tidak akan naik ke atas, tidak akan naik ke daratan ilal ligorodin, kecuali memang ada tujuannya kalau kepiting. Jadi nggak cuma sekedar naik saja kemudian diam di sana lama, itu enggak. Dia pasti kalau naik ke atas tuh mungkin ada tujuannya. Kata rududihi fihi lakin fi zamanin qalilin. Akan tetapi ketika dia naik ke atas pun itu dengan dalam jangka waktu yang singkat. Fi zamanin qalilin, ini bahasanya masa yang sangat singkat, tidak lama di daratnya itu. Dia hanya sekedar datang ke permukaan, muncul ke permukaan, ke darat, kemudian setelah itu dia akan masuk lagi ke air. Bahasanya di sini fataraddudu fihi limujarrad dimururihi, dia murni hanya lewat saja ke darat itu, tidak untuk santai-santai ataupun berjemur, tidak, tapi hanya lewat sebentar kemudian dia akan kembali lagi ke laut atau ke air. Waqad syahidtuhu miraron bi annahu min hayawanil ma. Nah, ini kata
Kiai siapa? Muhammad Anwar ini mengatakan bahwa syahidtuhu miroron bi annahu min hayawanil ma. Saya secara langsung pernah menyaksikan secara berkali-kali, tidak hanya satu kali ya, pernah menyaksikan langsung secara berkali-kali bi annahu min hayawanil ma, bahwa kepiting ini merupakan hewan laut atau hewan air, bukan hewan darat. Ini penyaksian daripada Syekh Muhammad Anwar itu sendiri, bukan katanya, bukan jare ya teman-teman, bukan kata orang atau kata siapa, tapi dia menyaksikan secara langsung, dia meneliti tentang kepiting itu, dan dia menyaksikan bahwa bersaksi bahwa kepiting itu adalah hewan air, bukan hewan darat, gitu ya. Alladzi yastaqiru fihi, yang hanya bisa tetap di air, tidak bisa bertahan lama di darat. Wa mar'ahu fihi, dan tempat untuk berkelananya, tempat untuk mencari mangsanya, mencari makannya itu juga di dalam laut atau di dalam air, bukan di darat. Kama huwa ma'lumun bidzalik. Fa aishuhu kharijahu aisha madbuhin au aisha hayyin. Adapun hidupnya kepiting di luar air itu ibarat seperti hidupnya hewan yang disembelih. Jadi nanti akan saya jelaskan. Hidupnya kepiting di luar air itu Aisyah madbuhin, seperti hidupnya hewan yang sudah disembelih. Jadi contoh misalnya kita menyembelih ayam contohnya ya. Ketika disembelih atau menyembelih kambing lah, ketika disembelih itu kan tidak langsung mati. Dia akan ada waktu beberapa detik atau kalau agak lama ya beberapa menit untuk masih bisa bertahan hidup. Lalu setelahnya dia akan mati, kan begitu. Nah, sama seperti kepiting, dia bisa naik ke darat tapi tidak lama. Tidak lama waktunya, dalam beberapa detik atau beberapa menit dia akan meninggal, akan mati teman-teman. Au Aisyah hayyin la yadum, atau seperti hewan yang hidup tapi tidak bisa lama, seperti belut ya contohnya. Hewan yang memang bisa hidup di darat tetapi tidak lama masanya, dia akan mati kalau terus-terusan di darat, dia harus kembali ke air. Jadi begitu, kepiting itu ya sama seperti kayak belut itu, dia tidak bisa hidup lama di darat, dia harus kembali ke air secepatnya begitu. Jadi kehidupan atau keberadaan kepiting di luar air itu bisa diibaratkan seperti dua hewan, yaitu seperti kehidupannya hewan yang memang sudah disembelih, jadi sangat cepat, sangat singkat waktu di daratnya itu dia bisa hidup. Jadi kayak hewan kambing atau sapi disembelih itu kan ada masa dia masih bisa hidup walaupun hanya sebentar. Nah itu ibaratnya seperti itu. Atau seperti hewan belut yang memang kalau kita praktekkan, kita ambil belut, kita kita taruh di darat selama beberapa menit dia akan mati, harus kembalikan ke air. Jadi begitu ya, perumpamannya ada dua, yaitu sama seperti hewan yang memang disembelih, yang masih punya kesempatan untuk hidup tapi sedikit sekali waktunya, lalu kemudian setelahnya dia akan mati. Atau disamakan dengan kehidupan hewan yang memang tidak lama untuk bisa hidup di darat, dia harus segera kembali ke air, kalau tidak akan mati. Oke. Fajami'u ma fil bahri alladzi la ya'ishu illa fihi hukmuhu hilul akli. Nah, setiap sesuatu hewan ya, seekor hewan yang memang hidup di laut, alladzi la ya'ishu illa fihi, yang tidak bisa hidup kecuali di dalam air, di dalam laut itu, maka hukmuhu hilul akli, hukumnya adalah halal untuk dimakan. Itu poin pentingnya di situ. Jadi kenapa Kiai Muhammad Anwar ini menjelaskan bahwa kepiting halal? Karena kepiting termasuk hewan laut, dan setiap hewan laut itu adalah halal untuk dimakan. Jadi kepiting masuk kategori itu. Maka tidak ada keraguan, kata Syekh Muhammad Anwar ini mengatakan falidha la asyukku fihi lihi. Saya tidak ragu sama sekali untuk mengatakan bahwa kepiting itu halal. Lima dzukira fit tuhfah min anal hayawan al bahriyya ma ya'ishu fihi bi ayyakuna aisyahu kharijahu aisyah madbuhin aw aisyah hayyin la yadumu. Seperti yang tertera di dalam di keterangan yang dicantumkan di dalam kitab At-Tuhfah. Ini rujukan daripada Syekh Muhammad Anwar ini, merujuk pada kitab At-Tuhfah yang mengatakan bahwa hewan bahri atau hewan laut itu yang memang tidak bisa hidup kecuali di laut, maka hukumnya adalah halal untuk dimakan ya. Halal untuk dimakan, intinya itu. Dan di sini mengatakan begini, mana tadi? Setiap
saya cuplik ulang ya, setiap hewan yang memang hanya bisa hidup di laut, maka itu hukumnya adalah halal dimakan. Itu sudah tidak ada keraguan lagi, kata Syekh Muhammad Anwar. Ilama ustusnya minhu, kecuali nanti hewan-hewan yang akan dikecualikan, seperti saroton. Saroton itu yuyu, hidupnya kebanyakan di air, tapi itu pengecualian. Kenapa? Karena dia bisa hidup lama di darat. Kemudian wasalah fati itu, salah fatin itu apa? Kura-kura, penyu-penyu kalau di dalam kamus. Saya tadi Google Translate juga ya, saya tidak tahu maknanya. Jadi salafat itu maknanya adalah penyu. Nanti akan dibahas ya teman-teman, insya Allah kapan-kapan. Watimsah, kemudian buaya itu juga pengecualian, hewan yang bisa hidup di di air, tetapi hukumnya adalah haram untuk dimakan. Ini nanti pengecualian. Kemudian sofda, katak atau kodok, ini juga termasuk pengecualian. Wa amal kepiting falaisa minal mustasnayat. Adapun kepiting tidak termasuk pengecualian itu, ya. Wa ma naqala ba'dul masyayikh minal ifta bitarimihi lam yudih ala tahrimihi. Ulama yang mengatakan bahwa kepiting ini adalah haram, ini dia tidak bisa menjelaskan mana dalilnya, mana dasarnya mengatakan kepiting itu haram. Wa faqad nasu asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i telah memberikan keterangan statement ala annal hayawan al-bahra annal hayawan al-bahri alladzi la ya'ishu illa fihi yukalu li umumil ayat. Bahwa Imam Syafi'i sendiri mengatakan hewan-hewan laut yang tidak bisa hidup kecuali di dalam laut, maka hukumnya halal untuk dimakan. Itu pendapat Imam Syafi'i yang menjadi pedoman Syekh Muhammad Anwar ini dalam menyikapi tentang bagaimana status daripada kepiting ini. Maka dianggap halal karena termasuk kategori itu. Wa ma dzukira fil kitabil Majmu' al-Jawi innal kepiting haramun lam ya'ti ala tahrimihi dalilun walam nuqila min qaulil ulama fala yaltafitu ilaihi. Nah, kemudian untuk Syekh Muhammad Anwar sendiri mengatakan bahwa adapun yang keterangan yang dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' al-Jawi, ini saya kurang paham ya, saya belum menemukan kitabnya, namanya Al-Majmu' al-Jawi. Ini yang mengatakan bahwa kepiting ini haram untuk dimakan. Kata Syekh Muhammad Anwar, kitab Al-Majmu' al-Jawi ini tidak bisa mendatangkan dalilnya atas keharaman kepiting. Jadi apa ya istilahnya, ini pendapat untuk mengkanter keterangan yang ada di dalam Al-Majmu' al-Jawi itu yang mengatakan bahwa kepiting haram, tetapi didebat oleh atau dibantah oleh Syekh Muhammad Anwar dalam kitab Aisyil Bahri ini bahwa mana dalilnya, nggak ada dalilnya. Fala yaltafitu ilaihi, maka tidak perlu dihiraukan atau tidak perlu kita memihak pada pendapat itu, kata Syekh Muhammad Anwar. Kenapa? Karena tidak jelas dalilnya mana, asal haram begitu. Beliau justru malah mengatakan begini, sebab keterangan yang di dalam kitab Al-Majmu' al-Jawi inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang awam ini akhirnya mengikuti pendapat tersebut, mengatakan bahwa kepiting haram hukumnya, haram untuk dimakan. Ini ada saya keterangannya, saya bacakan biar dikira saya tidak ngarang ya, takutnya dikira saya ngarang. Ini ada keterangannya memang begitu. Mana tadi? Wali ajli hadal madkur ing tasyara al-qaul bitahrimihi ila amakina baidatin bisabab bima fil majmu'il al-Jawi. Sebab karena keterangan diharamkannya kepiting di dalam kitab Al-Majmu' al-Jawi, sehingga keterangan ini menyebar luas ke beberapa tempat, terutama di Indonesia sendiri ya. Maka ila amakina itu di beberapa tempat baidatin yang jauh-jauh di pelosok-pelosok juga yang menganut agama Islam ya. Memahaminya kepiting itu haram. Kenapa? Karena yaitu pandangannya bahwa kepiting itu sama dengan yuyu, yaitu bisa hidup di darat juga. Padahal kenyataannya menurut saya Muhammad Anwar, kepiting tidak bisa lama hidup di darat. Itu artinya apa? Itu sama perumpamannya dengan Aisyah madbuhin, hewan yang sudah disembelih itu masih hidup tetapi tidak lama. Atau Aisyah hayyin fil barri, umpamanya seperti itu, hewan yang hidup tetapi tidak bisa lama di darat seperti belut ya. Tadi sudah saya bahas. Ini hanya sebatas cuplikan saja. Menurut Syekh Muhammad Anwar ini mengatakan walam yadkur wa man qala innahu huwa saroton walam yadkur dalilan alaihi fasara al awamu fi tahrimihi muqallidina liman dzukira abadan. Akhirnya dengan pendapat tersebut mengatakan bahwa orang awam terjebak mempunyai persepsi haramnya kepiting sampai selama ini yang diyakini oleh orang-orang yang meyakini bahwa
kepiting ini haram? Yaitu karena bermula dari keterangan yang di dalam kitab Al-Majmu' Al-Jawi ini. Saya juga belum tahu kitabnya, tetapi saya hanya mengutip pendapatnya Syekh Muhammad Anwar ini yang mengkanter apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Al-Jawi. Bahasanya jelas teman-teman ya. Orang awam itu selama ini taklid, hanya ikut-ikutan apa yang ada di dalam pendapat Al-Majmu' Al-Jawi itu, tidak secara langsung menyaksikan, meneliti tentang kehidupan kepiting bagaimana, kemudian ketentuan yang mengikat pada kepiting itu apa sama dengan saroton atau yuyu, itu tidak mau mengetahui, menelaah itu, meneliti itu, lalu kemudian ikut-ikut mengharamkan. Keterbatasannya tentang kepiting ya. Makanya saya sendiri tidak berani berkomentar sih sebenarnya. Hanya saya membaca kitab ini masuk akal juga sih memang. Maksudnya dia kan seorang ulama yang memang Saidil Bahri juga, dia pemburu laut, nelayan ya, suka mencari ikan. Jadi beliau memahami tentang bagaimana sih kondisi yang sebenarnya tentang kepiting ini. Oke. Lalu dengan tegas beliau juga mengatakan begini. Wa man qala bi tahrimihi li annahu ya'ishu da'iman fil barri fa wahmun nasha'a min tawahhumihi faqat. Jadi orang yang mengatakan bahwa kepiting ini haram dengan alasan kepiting adalah hewan yang termasuk hewan darat yang bisa hidup di darat, bisa mencari makan di darat, bisa artinya mempunyai pola hidup di darat. Ini orang yang mengatakan seperti itu semata-mata murni dari wahmun atau dari prasangkaannya saja, tidak dari pengetahuannya atau tidak dari penelitian. Itu menurut Syekh Muhammad Anwar ini. Orang yang mengatakan demikian adalah murni muncul dari perspektif sendiri tanpa melalui penelitian terlebih dahulu, menelaah secara matang tentang bagaimana kondisi kepiting, tapi kemudian dia sudah memvonis bahwa kepiting adalah hewan darat. Itu tawahum namanya. Tawahum itu apa ya? Jadi begini teman-teman, sesuatu yang muncul dari hatinya manusia itu ada 4. Satu, yakin itu berarti sudah ya, saya yakin bahwa sesuatu yang apa yang ada dalam hatinya benar, itu yakin. Contoh kayak misalkan seperti meyakini bahwa Allah mempunyai wajib wujud, wajib kidam, wajib bako. Nah itu adalah salah satu yang menjadi keyakinan seorang muslim. Itu yakin yang memang tidak bisa tergoyahkan dengan hal-hal lain. Kemudian di bawah yakin itu zon itu hanya prasangkaan, tetapi 70% atau 75% itu ada potensi untuk benar. Saya menyangka bahwa ada seseorang yang melakukan ini, tetapi saya punya bukti sedikit saja walaupun tidak bisa secara jelas. Nah kemudian dimungkinkan 75% prasangkaan saya itu benar. Nah kemudian ada syak itu ragu, dimana 50-50 antara benar dan salah. Makanya saya tidak berani mengatakan itu. Kenapa? Karena saya ragu. Nah itu syak 50%. Nah tawahum yang saya bahas sekarang ini, tawahum itu adalah di bawah 50%, kira-kira 25%. Tawahum itu kebenarannya 25%, sehingga apa? Potensi salahnya adalah 75% kalau tawahum. Makanya di sini disebutkan wahmun. Orang yang mengatakan bahwa kepiting haram dikarenakan karena kepiting merupakan hewan darat atau hewan yang hidup di darat selamanya, itu hanya wahmun atau prasangkaan semata yang potensi salahnya adalah 75%. Potensi salahnya. Sebenarnya masih banyak teman-teman ya. Ini masih banyak sekali keterangan tentang itu. Tetapi pada intinya adalah saya simpulkan ya, supaya tidak salah paham. Menurut Syekh Muhammad Anwar di dalam kitab Aisyul Bahri, bahwa hewan kepiting merupakan hewan laut atau hewan air laut yang memang hanya bisa hidup di laut, tidak bisa hidup di darat. Kalaupun bisa hidup di darat hanya sebentar, tidak bisa mencari makan, tidak bisa apa, lalu kemudian dia akan kembali lagi segera ke laut. Kalau tidak dia akan mati. Makanya disebut sebagai hayawanul bahri atau hewan laut. Yang mana hewan laut menurut Syekh Muhammad Anwar mengutip pendapat nasnya Imam Syafi'i mengatakan hewan laut itu hilul akli atau boleh untuk dimakan. Itu kesimpulannya teman-teman, bahwa kepiting adalah hewan laut yang boleh untuk dimakan. Ini dalam perspektif Syekh Muhammad Anwar. Ini juga dalam rangka mengkanter, mendebat keterangan yang ada di dalam Al-Majmu' Al-Jawi yang selama ini beredar di kalangan masyarakat.
mengatakan bahwa kepiting adalah haram hukumnya dimakan. Itu mengkanter itu, sehingga mengatakan kepiting bukan seperti yuyu, dia hanya bisa hidup di laut dan hukumnya adalah halal untuk dimakan. Terima kasih, mungkin itu saja. Ini karena durasi waktunya terlalu panjang ya teman-teman, tapi mohon maaf, saya sarankan untuk menonton sampai akhir agar tidak salah paham teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika.